وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Limadha tasammi bi Abdul Haris min asyirki ma'an Allah wal Harith? Mengapa penyebutan Abdul Harith? Mengapa nama Abdul Haris ya, kalau Abdul Haris sudah seringlah kita dengar ya di Indonesia. Mengapa nama Abdul Haris termasuk kesyirikan? Padahal bukankah Allah dia adalah Harith? Para pemirsa yakinlah ya, saya yakinlah saya bahwasanya seringlah mendengar Abdul Harith ya, Abdul Harith demikian. Tapi ikhwah, ternyata Abdul Harith itu nggak dibolehkan. Abdul Harith nggak dibolehkan. Loh, bukankah Allah punya nama Harith? Nah, ini akan dibahas. Jadi nama Abdul Harith ini boleh apa tidak? Taib. At-tasammi bi Abdul Harith fihi nisbatul ubudiyyah li ghairillah. Memberi nama dengan nama Abdul Harith ya, memberi nama dengan Abdul Harith fihi, di situ terdapat penisbatan penghambaan diri kepada selain Allah. Loh, kok bisa? Ingat salah satu nama yang enggak dibolehkan yaitu yang di situ ada makna penghambaan diri kepada selain Allah. Seperti Abdus Syams, hamba matahari, Abdun Nabi, hamba Nabi, Abdur Rasul, hamba Rasul, dan lain-lainnya. Ya, itu nggak dibolehkan. Yang dibolehkan Abdun, tapi penisbatannya kepada nama Allah. Abdul Muluk, Abdul Qadir, Abdul Jabbar, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Quddus, Abdul Muhaimin, ini dibolehkan. Karena itu semua nama Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak nama Allah maka enggak boleh disebutkan dengan sebutan Abdun. Seperti Abdus Syams tadi, Abdul Rasul, Abdun Nabi, itu enggak dibolehkan. Taib. Di sini kenapa enggak dibolehkan Abdul Harith? Demikian. Bahkan di sini disebutkan bahwasanya menyebutkan penamaan dengan Abdul Harith termasuk nama yang mengandung makna penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ikhwafiddin? Fa innal harith huwal insan. Karena al harith itu manusia, bukan Allah. Harith itu namanya yang menanam, artinya yang menanam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum harithun wa kullukum humamun. Di sini disebutkan kullukum harithun. Semua kalian itu harith, artinya penanam. Kum berarti manusia. Fa idza adhafa al-insan al-ubudiyyatu ila al-makhluqi kana hadha naw'an min asy-syirki. Apabila manusia menyebutkan kata-kata hamba kepada makhluk, maka ini termasuk salah satu jenis daripada kesyirikan. Berarti Abdul Haris dia hamba bagi seorang yang menanam atau petani. Itu dia. Lakinna la yasilu ila darajat syirkil akbar. Lakinna la yasilu ila darajatil syirkil akbar. Hanya saja tidak sampai pada syirik besar. Walihada law summiya rajulun bihadzal ismi la wajaba ayyughayyirahu fayudafu ila ismillah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau ada seorang muslim, seorang yang memberikan namanya, nama dia atau nama anaknya, atau dia memberikan nama dengan nama Abdul Harith, maka dia wajib untuk merubah nama tersebut dan dia idofahkan, dia sandarkan kepada nama Allah. Jangan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yusammi bi ism akhar ghairu mudhaf, ya. Atau dia menyebutkan nama lain, tidak nama pakai kata-kata abdun. Wa qad thabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Wa mashtahara indal amati min qaulihim khairul asma ma ubida wa humida. Ya, adapun yang masyhur di kalangan orang-orang awam, mereka mengatakan sebaik-baik nama adalah yang ada hambanya dan ada humidanya, yang ada hamidanya, ada pujiannya, ya. Maka ini ikhwah wa nisbatuhum ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falaysa bisahih. Dan dikatakan bahwasanya ini adalah hadis Rasulullah, maka tidak sahih hadisnya, ya. Tidak sahih hadis yang mengatakan kalau nama yang ada hambanya itu ataupun yang ada pujiannya humida itu berarti itu yang terbaik. Enggak, ini hadis yang dhaif. Amma qaulus sa'il fi su'alihi, adapun pertanyaan si penanya yang disebutkan dalam soalnya, ma'anallahu wal harith, bukankah Allah itu harith? Bukankah Allah yang menanam? Fala a'lamu ithman lillahi bihadzal lafz. Setahuku tidak ada Allah memiliki nama Al-Harith. Wa innama yusafu azza wa jalla bi annahu zari'. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya zari', penanam. Wala yusamma bihi kama qauluhu ta'ala, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya, maka enggak boleh kita jadikan sifat itu sebagai nama. Seperti afara'aitum ma tahruthun, tidakkah kalian apa yang kalian tanam? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un, kalian yang menanamnya atau kami yang menanamnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala punya sifat menanam, ya. Jadi zari, yang menanam itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menumbuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Allah menyebutkan sifat. Sifat itu tidak boleh kita jadikan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ada itu di dalam namanya itu terkandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun sifat Allah tidak boleh kita jadikan nama Allah. Seperti yang sudah kita bahas di kajian lalu, Allah Subhanahu wa taala punya nama As-Sami', Al-Basir, Al-Aziz, ya. Nama Allah As-Sami', Al-Basir, Al-Aziz, ini semua nama ini di dalamnya terkandung sifat Allah, sifat Maha mendengar, sifat Maha melihat, sifat Maha bijaksana, Maha perkasa. Al-Hakim, nama Allah Al-Hakim, dalamnya terkandung yaitu sifat Maha bijaksana. Itu dia, itu nama Allah. Tapi kalau sifat Allah jangan jadikan sebagai nama. Di dalam sifat Allah tidak terkandung nama. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf.
Wa ja'a rabbuk, datang Tuhanmu. Ja'a ini ikhwafidin sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak boleh kita katakan oh berarti nama Allah itu Al-Maji, enggak boleh. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang muhsin. Tapi kita enggak boleh mengatakan bahwasanya berarti Allah itu punya nama Al-Muhib. Enggak ada nama Allah Al-Muhib, enggak ada nama Allah Al-Maji. Nggak ada. Sifatnya ada tapi namanya nggak ada. Jadi semua nama-nama Allah itu dalamnya terkandung sifat. Tapi tidak semua sifat-sifat Allah itu dalamnya terkandung namanya. Allahu a'lam bishawab. Jadi Allah punya sifat menyebutkan antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kalian yang menanamnya apa kami yang menanamnya? Yang menumbuhkan tanaman itu dan seterusnya itu kami semua kata Allah Subhanahu wa taala, bukan kalian. Ya buktinya kalian menanam ada yang mati, ada yang enggak, ada yang hidup, ada yang subur, ada yang tidak subur. Itu semua gimana? Itu adalah kehendak kami. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bisa jadikan sebagai nama. Nah, demikian. Abduz Zari', oh enggak bisa Abduz Zari'. Ya. Karena di situ merupakan sifat, menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh seorang menamakan diri dengan Abdul Harith. Ya, Abdul Harith. Karena Harith itu manusia.